Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah baik. Nah, kita bersyukur ya karena hari ini kita bisa bertemu kembali. Nah, sebelum belajar kita seperti biasa baca doa ya. Siapa yang hari ini yang mau memimpin doa? Nah, silakan Fida. Daripada duduk siap. Hormat tak. Tegak tak. Maju doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Rabbil Islami dina. Rabbi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, setelah kita baca doa, sekarang kita kegiatan literasi ya. Baca ayat Benar. Nah, hari ini kita baca 2 ayat pendek saja. Ya. Nah, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Maunya ayat pendek apa? A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, satu lagi. Kul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Nah, tadi siapa yang sholat subuh? Ada anak ibu tadi sholat subuh? Nah, kita tidak boleh meninggalkan sholat kita ya. Itu harus kita lakukan dalam sehari. Berapa kali kita sholat subuh? 5. Sholat subuh berapa kali? 2. 1 kali. Berapa rakaat? 2. 2 rakaat. Nah, anak-anak ibu, hari ini hadir semuanya ya. Si Aklef yang tidak hadir ya. Nah, hari ini sebelum belajar, ibu mau mengajak anak-anak ibu semua untuk membuat keyakinan kelas. Tahu enggak keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sama hal dengan apa saja yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan di dalam kelas ya. Misalnya membuang sampah, tidak boleh membuang sampah, atau apa lagi? Anak-anak ibu kira-kira keyakinan kelas yang harus kita buat di kelas kita. Mungkin ada masukan dari anak-anak ibu. Nah, silahkan pikirkan sejenak ya. Misalnya tidak boleh membuang sampah. Pokoknya yang harus kita biasakan untuk menumbuhkan sikap disiplin positif di dalam kelas kita. Kira-kira apa? Kalau ada yang tahu atau ada yang ingin mengemukakan pendapatnya, nah ibu persilakan. Ada masukan dari anak-anak ibu. Nah, kalau yang dari ibu tidak mau anak-anak ibu menggunakan HP di dalam kelas. Setuju kalau seperti itu? Tidak boleh memakai HP di dalam kelas boleh? Nah, setuju? Nah, tidak boleh menggunakan HP. Apalagi dari Kiki apa Kiki? Tidak terlambat dari sekolah. Nah, tidak terlambat datang ke sekolah. Tidak terlambat Datang ke sekolah.
Kira-kira apa lagi yang harus kita Tidak boleh kado-kado dalam kelas. tidak boleh bergelut dalam kelas. Boleh apa lagi? Vika ada Vika? Vika ada Vika? Apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kata Vika tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah anak-anak ibu, sekarang kan kita masih menggunakan kalimat yang negatif ya, karena ada kata tidak-tidaknya. Sekarang kita rubah sama-sama ya ke kalimat positifnya. Kalau tidak boleh menggunakan HP ini, bisa kita ganti dengan apa gantinya? HP apa? Handphone. Ya, menonaktifkan Handphone. handphone. Kita hapus saja ya. Lagi, kalau tidak boleh datang terlambat ke sekolah, datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Tidak bergelut dalam kelas artinya kita saling menghargai. Kita saling menghargai dan tertib ya. Saling menghargai atau tertib. Yang terakhir tidak boleh membuang sampah sembarangan. Artinya kita harus menjaga Kebersihan. Iya, menjaga kebersihan. Nah, anak-anak ibu, jadi ini keyakinan kelas yang telah kita susun ya. Jadi kalau seandainya kan tadi dikatakan datang tepat waktu ke sekolah, itu artinya kita harus mengusahakan agar kita tidak terlambat. Anak-anak ibu bisa nih mengingat semuanya. Nah, supaya anak-anak ibu murah mengingatnya, kalau seandainya hanya ibu tulis di papan tulis ini, nanti kita belajarnya di mana nak? Nanti kalian lupa. Sekarang bagaimana kalau kita tempel di dinding kelas kita? Mau bikinnya bersama-sama ibu? Nah, sekarang ibu sudah bawa ini. Fidel, tolong bantu ibu Fidel. Bisa, di mana maunya kita taruh? Di sini. Sekolah. Ya. Nah, kita sudah nanti anak-anak ibu silahkan menempel ya. Ini yang sudah ibu apakan sama dengan keyakinan kelas kita ini. Silahkan digunting nanti ditempel ya. Silahkan mengerjakannya bersama-sama. Anak ibu, ini adalah contoh gambar yang telah kita pilih tadi ya. Sekarang gambar ini mau kita tempel di sini. Nah, silakan kalian mengguntingnya dan ditempel di sini. Silakan ganti-gantian kerjakan bersama-sama. Nah, sekarang silakan anak-anak ibu boleh tempel di papannya ya, di kertas itu. Silakan maju. Siapa yang mau duluan? Ini mobilkan lemnya. Siapa yang mau duluan silakan berdiri. Fidel mau Fidel?
bantu Vika. Nah, habis ini siapa lagi yang mau menempel ke depan? Nah, silakan dipilih. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau menentang? Silakan dipilih Kiki maunya yang mana ditempel dulu. Ya, silakan ditempel. Pilihannya. Boleh dua langsung ya. Tidak, silakan ke depan. Bentar tak lagi. Buka. Dah. Cek. Dah Vika. Nah, tadi kita telah anak-anak ibu sudah menempel ya keyakinan kelas kita. Apa saja tadi yang sudah kalian tempel? Coba Vika, coba dibaca. Keyakinan kelas bangsa. Ya, silakan ini apa? Silakan berdiri. Mengerjakan tugas tempat waktu. Ya, kata Vika mengerjakan tugas tepat waktu. Setuju? Setuju. Nah, silakan Vika dibacakan semuanya. Menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Nah, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya ya. Apalagi tadi kata Fidel, saling menghargai. Ini hadir tepat waktu. Dan ini tadi yang menjaga kebersihan. Jadi ini adalah keyakinan kelas kita, harus kita jalani seperti ini ya. Vika, silakan duduk. Nah, ada berapa keyakinan kelas kita? Coba hitung, ada berapa keyakinan kelas kita? 5. Ada 5. Nah, untuk simbolisnya, karena kalian setuju kan dengan yang ini? Tandanya setuju. Sekarang kita bertepuk sebanyak keyakinan kelas ini. Mau? Berapa tadi? 5. Kita berarti artinya kita bertepuk sebanyak 5. Nah, kita coba 1, 2, 3. Nah, artinya tepukan tadi itu artinya kalian sudah berjanji kepada diri kalian dan juga kepada ibu. Nah, untuk menjalankan yang namanya keyakinan Kelas. Nah, untuk sekarang ada yang ingin ditanyakan? Nah, ada yang ingin bertanya? Nah, kalau tidak, sekarang silakan buang sampah pada tempatnya lagi ya. Sampah yang berserakan ini
silakan pulang dan silakan istirahat. Nanti habis istirahat baru kita belajar ya. Ya, silakan. Nah. Boleh, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan acara webinar kita pada siang hari ini. Selawat baik dengan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SLB dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Baiklah, perkenalkan saya Rolame Putri sebagai moderator pada acara webinar kali ini. Tanpa memperpanjang kata mukadimah, masuk saja dalam acara kita, yaitu penyampaian materi tentang penyebaran pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah oleh Ibu Yastria Afdila SPD. Kepada Ibu Yastria Afdila SPD dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita ucapkan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada siang hari ini kita telah dapat bertatap maya dalam acara webinar dengan bertemakan penyebaran pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat nanti kita dapat bertemu dengan beliau hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu yang telah bersedia hadir pada kegiatan webinar saya pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya telah bersedia mengikuti acara saya ini. Saya berharap nantinya ilmu ini tidak hanya bermanfaat bagi saya, tetapi juga bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan nanti di sekolah kita masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja masuk ke materi tentang penyebaran pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat sekarang ini kita menggunakan yang namanya kurikulum Merdeka. Kita sedang masa perubahan dari kurikulum sebelumnya kepada kurikulum Merdeka. Nah, perubahan yang signifikan itu di kurikulum Merdeka ini bahwa pembelajaran itu semuanya didasarkan kepada filosofi-filosofi yang telah digagaskan oleh Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, Bapak Ibu, kata menuntun di sini mempunyai banyak sekali makna yang tersirat di dalamnya. Nah, selama ini kita di sekolah sebagai guru, kita lebih sering memberikan tuntutan kepada siswa, bukan menuntun, tetapi kita lebih sering menuntut. Kita menuntut siswa untuk berperilaku sesuai dengan apa yang kita inginkan, bukan didasarkan atas kesadaran peserta didik. Nah, Bapak Ibu, marilah sama-sama kita untuk berproses agar menuntun peserta didik kita ini di dalam proses pembelajaran. Karena nantinya proses menuntun ini akan membuat peserta didik kita itu merasa dihargai, mereka merasa senang,
mereka merasakan bahwa sekolah kita itu ramah terhadap kebutuhan mereka. Nah, ketika peserta didik kita sudah bahagia, sudah senang, tentu nanti di dalam pembelajaran apapun yang akan kita berikan, apapun yang akan kita sampaikan, itu mereka akan mudah sekali untuk meresapinya. Nah, selain itu, Bapak Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dan masyarakat. Nah, kalau kita lihat lagi bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara ini menyamakan atau mengibaratkan sekolah dan kita sebagai guru itu sebagai petani yang sedang bercocok tanam. Kita diibaratkan dengan seorang petani yang sedang bercocok tanam. Mulai dari pemilihan bibit, itu kan kita tidak tahu bibit itu seperti apa. Bibit di sini adalah diumpamakan dengan peserta didik kita. Nah, seberapa buruknya bibit, seberapa tidak baiknya bibit, kalau seandainya lingkungan sekolah yang mendukung, lingkungan sekolah yang selalu menuntun peserta didik, nah nanti peserta didik ini atau bibit yang kita semaikan itu bisa bertumbuh dengan baik. Contohnya misalnya kita menggunakan petani yang menanam bibit jagung. Ketika bibit sudah kita beli, kita perlakukan dengan baik, kita berikan air yang cukup, pupuk yang sesuai, pengairan yang baik, tentu nanti jagung ini bisa tumbuh dengan baik. Begitu juga dengan peserta didik kita. Nah, kita kan juga ketahui bahwa peserta didik kita ini mereka sudah mempunyai kodratnya dari alam. Peserta didik kita ini bukan lagi kertas kosong yang kita bebas untuk menggambar apapun, bukan. Sebenarnya peserta didik kita itu dari lahir mereka sudah mempunyai kodratnya. Mereka sudah mempunyai garis-garis halus yang bagaimana kita tinggal menebalkan. Kita tidak boleh lagi membuat coretan baru terhadap kodrat peserta didik kita. Membuat ataupun menghapus kodrat yang ada. Nah, Bapak Ibu, untuk menuntun peserta didik kita ini, kita perlu yang namanya pembiasaan atau pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah kita. Budaya positif yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Nah, ketika kita mendengar atau melihat yang namanya kata disiplin, itu kita sering mengibaratkan atau menghubungkan disiplin ini dengan yang namanya tata tertib atau peraturan. Bahkan di dalam budaya kita, itu kata disiplin kita maknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Itu selama ini kita memaknai disiplin. Kita disiplin itu karena takut melanggar peraturan. Nah, sebenarnya hal inilah yang sebaiknya berangsur-angsur kita tinggalkan. Karena sebenarnya disiplin itu merupakan disiplin ini sebenarnya dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju ke sebuah tujuan mulia atau sesuatu yang berharga. Seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan karena berdasarkan tindakan mereka. Nah, selama ini Bapak Ibu ya, kita melakukan disiplin itu karena kita melihat bahwa kalau misalnya ketika kita menggunakan helm ketika berkendara. Nah, sebenarnya menggunakan helm ketika berkendara itu yang tujuan utamanya adalah kalau kita sadar bahwa helm itu adalah untuk melindungi kepala kita ketika terjadi sesuatu. Namun kenyataannya kebanyakan dari kita menggunakan helm itu karena takut polisi, karena kita takut melanggar aturan lalu lintas. Nah, hal seperti inilah yang memotivasi diri kita untuk melakukan tindakan yang namanya disiplin. Nah, kita berharap disiplin ini memang berasal dari motivasi intrinsik peserta didik kita, bukan dari motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Mereka melakukan atau membiasakan kegiatan disiplin ini bukan karena takut guru, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan, tetapi mereka memang berdasarkan dari kesadaran diri mereka masing-masing. Nah, inilah tugas kita Bapak Ibu untuk menimbulkan yang namanya motivasi intrinsik ini kepada peserta didik kita.
Nah, dalam penerapan disiplin positif ini, maka ada yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini sering kita kenal dengan yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, istilah profil pelajar Pancasila ini tentu tidak asing lagi bagi kita pada kurikulum Merdeka ini. Nah, profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 item. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, keenam nilai ini harus kita biasakan peserta didik kita untuk menerapkannya baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Nah, disiplin juga erat hubungannya dengan yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu, mari sama-sama kita bahas satu persatu. Nah, hukuman yang selama ini kita lakukan ternyata bersifat satu arah. Guru memberikan hukuman kepada siswa yang terlambat misalnya, itu tanpa memberikan komitmen kepada siswa. Nah, ketika melihat siswa yang terlambat, langsung berinisiatif si guru ini untuk menyuruh siswa ini mungkin berlari satu keliling lapangan atau memilih sampah. Misalnya kita lihat nih, siswa kita terlambat. Nah, hari ini kamu terlambat. Jadi karena kamu terlambat, kamu harus memilih sampah. Mungkin hal ini pernah kita rasakan pada saat kita di zaman sekolah dulu. Nah, kita sebagai guru untuk saat sekarang ini diharapkan tidak lagi menggunakan yang namanya hukuman ini dalam penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Yang selanjutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi ini sedikit lebih tinggi dari hukuman ini karena dengan konsekuensi ini artinya kita sudah melakukan perjanjian dengan peserta didik kita. Nah, kalau seandainya kamu mencoret dinding, maka kamu harus menulis di buku catatan kamu. Kamu harus melakukan suatu tindakan karena kamu telah melanggar. Artinya ada kesepakatan. Namun walaupun punya kesepakatan, tetapi sebenarnya peserta didik kita ini tidak nyaman. Mereka tidak nyaman sama sekali dalam waktu jangka yang pendek. Nah, kalau sudah begitu, hukuman dan konsekuensi ini tentu harus berangsur-angsur kita tinggalkan. Nah, kita bisa menggunakan alternatif yang ketiga yaitu dengan yang namanya restitusi. Nah, restitusi ini bagaimana kita sebagai pendidik untuk bisa menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Artinya, ketika murid kita melakukan kesalahan, kita bisa membantu mereka untuk keluar dari masalah tersebut. Kan kalau selama ini ketika siswa dalam masalah, kita malah menambah masalah lagi karena siswa ini takut kepada kita untuk menceritakan penyebab mereka melanggar itu seperti apa. Nah, mereka kebanyakan selama ini siswa ini takut kepada guru. Siswa tidak mau mengemukakan apa yang diinginkannya. Nah, dengan menggunakan restitusi ini, peserta didik kita nantinya akan bisa merasa lebih nyaman, mereka akan merasa lebih terbuka kepada kita dalam penyelesaian masalahnya. Jadi kepada Bapak Ibu semua, mungkin dari kita semua yang ada di sini sudah pernah melakukan namanya restitusi ini. Mungkin restitusi yang kita lakukan belum komplit atau belum sepenuhnya. Jadi untuk pendidikan yang menuntun anak ini, kita sebagai guru harus sama-sama belajar berproses agar peserta didik kita ini bisa terlayani dengan yang namanya restitusi ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada perbedaan yang namanya hukuman atau konsekuensi. Nah, kita bisa melihat di sini ya Bapak Ibu ya, mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi. Misalnya mencatat 100 kali di dalam buku dengan keterangan saya tidak akan terlambat ini. Saya yakin dan percaya bahwa kita yang ada di sini itu semuanya pernah
mendapatkan yang namanya hukuman ataupun konsekuensi di saat kita dulu sekolah. Nah, jangan karena kita dahulu pernah dihukum atau pernah melakukan konsekuensi, kita sekarang ini membalaskannya kepada peserta didik kita. Tidak seperti itu yang diharapkan ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini mungkin merupakan hal yang baru bagi kita di kurikulum Merdeka ini. Nah, keyakinan kelas ini tentu bagaimana kita sebagai guru bisa berkolaborasi dengan peserta didik kita yang ada di kelas untuk menanyakan pendapatnya, maunya kelas ini bagaimana, maunya kita di kelas ini seperti apa. Tentu kita sebagai guru harus bisa mendengarkan apa maunya peserta didik kita. Nah, keyakinan kelas ini sangat penting kita lakukan, sangat penting sekali untuk kita terapkan. Nah, kita diharapkan untuk pembentukan keyakinan kelas ini harus bersifat abstrak atau lebih konkret. Nah, keyakinan kelas ini harus menggunakan kata-kata atau pernyataan yang universal. Nah, keyakinan kelas ini juga tidak boleh terlalu banyak ya Bapak Ibu, karena kalau seandainya terlalu banyak, nanti siswa kita akan kesulitan untuk mengingatnya. Nah, di keyakinan kelas ini, kita tidak boleh menggunakan yang namanya kalimat-kalimat negatif, tetapi kita harus menggunakan kalimat-kalimat positif. Contohnya, nah ini contohnya, di sini dicontohkan bahwa kalimat negatif itu jangan berlari di kelas atau koridor sekolah. Nah, di dalam keyakinan kelas kita tidak boleh menulis kalimat negatif ini. Kita harus yang menulis kalimat positifnya. Kita harus mencari tahu kalau seandainya seperti ini, kalimat positifnya seperti apa. Nah, kita bisa menggunakan berjalanlah di kelas atau koridor. Misalnya, ketika siswa kita mengemukakan tidak boleh membuang sampah sembarangan, Bu. Nah, kita bisa menggantinya dengan kalimat positifnya, membuang sampah pada tempatnya. Mungkin bisa kita lakukan seperti itu. Jadi, kita di dalam pembentukan keyakinan kelas ini sangat menghindari yang namanya kalimat-kalimat negatif. Nah, misalnya lagi tidak boleh bergelut di dalam kelas, Bu. Nah, mungkin kita bisa mengganti dengan menghargai teman atau saling menghormati. Nah, mungkin itu bisa kita gunakan untuk menuntun peserta didik kita ini dalam pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas. Mungkin yang ini yang lebih jelasnya. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana keyakinan kelas yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan siswa kita. Datang ke sekolah tepat waktu. Nah, mungkin peserta didik kita tidak paham ya Bapak Ibu yang mana kalimat negatif atau kalimat positif. Jadi tugas kita adalah menuntun mereka atau membimbing mereka merubah yang namanya kalimat negatif ini menjadi kalimat yang positif. Nah, selanjutnya kita akan membahas ternyata kebutuhan dasar manusia dengan yang namanya penerapan iklim positif di lingkungan sekolah itu sangat berkaitan erat. Terkadang kita melihat siswa yang nakal itu karena kita yakin bahwa siswa ini adalah mereka nakal, bukan karena kita tidak pernah melihat apakah peserta didik kita ini kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi atau bagaimana. Itu kita tidak pernah mengkaji ke hal yang tersebut, yang kita lihat bahwa mereka ini nakal, anak ini nakal. Bagaimana kita bisa merubahnya? Ternyata anak yang nakal yang kita berikan julukan tersebut, mereka nakalnya itu karena kebutuhan dasarnya tidak terlengkapi, tidak terpenuhi sepenuhnya. Makanya mereka mencari jalan supaya kebutuhan dasarnya itu bisa terpenuhi. Nah, ini adalah
kebutuhan dasar kita sebagai manusia ataupun peserta didik kita yang semua ini harus kita penuhi. Yang pertama untuk bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, dan kesenangan. Nah, untuk yang pertama, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup itu yang berhubungan dengan makan, minum, kesehatan, tempat tinggal, itu bagaimana kita untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, untuk kasih sayang ini kebanyakan saat ini kita tidak mengetahui, bahkan kepada anak kita di rumah, kita tidak bisa memastikan bahwa anak kita itu sudah terpenuhi rasa kasih sayang dan rasa diterimanya. Nah, yang selanjutnya adalah penguasaan. Penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil. Misalnya ketika siswa kita berhasil membuat lukisan yang bagus, nah kita harus memberikan sesuatu agar mereka yakin dengan karyanya ini. Mereka bangga dengan hasil yang mereka dapatkan. Nah, selanjutnya adalah kebebasan. Untuk kebebasan ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, kita kan bisa melihat di lapangan saat sekarang ya Bapak Ibu ya, bahwa anak-anak itu mereka suka bergerak, banyak sekali gerakan atau suka mencoba-coba hal baru atau menarik. Nah, sebenarnya mereka melakukan ini untuk melakukan yang namanya kebebasan, kebutuhan untuk kebebasan. Nah, selanjutnya adalah kesenangan. Nah, kesenangan ini memang identik dengan anak-anak, namun kita sebagai orang dewasa itu memang lebih cenderung, memang lebih suka untuk bermain-main. Nah, dari itu kita juga bisa nanti untuk memenuhi kebutuhan kesenangan ini, kita bisa menggunakan media atau video-video pembelajaran yang memang membuat siswa kita ini menjadi tertarik atau mendapatkan kesenangan di dalam kelas. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh dari kasus yang mana di dalam kelas itu siswanya merasa tidak terpenuhi yang namanya kebutuhan. Nah, kita bisa lihat ya Bapak Ibu, kita bisa baca bahwa Dinda ini merupakan siswa kelas 3 SD. Sesampai di rumah dia menangis dan mengadu kepada ibunya. Dia mengatakan bahwa dia benci dengan Ibu Rani. Karena Ibu Rani ini dirasa tidak bisa memenuhi yang namanya kebutuhan dari Dinda ini. Nah, ini adalah jawaban dari Dinda. Ibu bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Sebenarnya ketika Dinda memberikan jawaban ini, dia sebenarnya sedang butuh yang namanya kesenangan. Nah, begitu juga dengan contoh-contoh kalimat-kalimat yang di bawah ini. Nah, terkadang kita mengindahkan yang namanya, kita menganggap bahwa kesenangan, kasih sayang, kebebasan, dan penguasaan ini adalah hal yang tidak perlu kita lakukan, tidak perlu kita penuhi kepada peserta didik kita. Nah, ternyata kebutuhan dasar ini adalah bagaimana dasar kita sebagai guru untuk menanamkan yang namanya budaya positif di lingkungan sekolah kita. Kebanyakan kan dari siswa kita yang melanggar atau melakukan pelanggaran terhadap budaya positif karena memang mereka belum terpenuhi kebutuhan hidupnya. Makanya mereka melakukan hal-hal yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup peserta didik kita. Mereka tidak tahu dengan cara yang mereka lakukan itu apakah positif, apakah negatif. Peserta didik kita sebenarnya tidak bisa memilahnya. Peserta didik kita tidak bisa memilahnya. Maka dari itu, itulah peranan kita di dalam pembelajaran bagaimana kita bisa membantu peserta didik kita ini untuk terpenuhi yang namanya kebutuhan hidupnya.
Nah, yang selanjutnya adalah posisi kontrol. Posisi kontrol di sini maksudnya adalah posisi kontrol kita sebagai guru dalam penerapan budaya positif ini. Nah, dalam penerapan budaya positif ini ada 5 posisi kontrol yang sebenarnya secara sadar tidak sadar kita telah melakukannya. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, yang pertama penghukum. Nah, penghukum ini mungkin kita pernah merasakan di saat kita sekolah dahulu. Nah, posisi penghukum ini mereka melakukan kekerasan fisik maupun verbal. Misalnya contohnya tadi, kita melihat siswa kita yang terlambat, kita langsung memberikan hukuman fisik dengan menyuruh peserta didik kita ini untuk push up misalnya, atau kita memberikan hukuman verbal dengan berbicara yang tidak sopan, berbicara yang entah tidak sesuai lagi dengan konteks kita sebagai guru. Nah, tentu hal ini, posisi yang ini harus kita hindari. Kita tidak boleh lagi memakai posisi yang pertama ini. Nah, selanjutnya adalah posisi pembuat merasa bersalah. Di dalam posisi membuat merasa bersalah ini, suara guru atau suara kita lebih pelan, lebih lembut. Kita memberikan nasihat itu dalam kalimat-kalimat yang lembut, dalam kalimat yang santun. Namun, hal ini akan membuat murid merasa penilaian yang buruk terhadap diri mereka. Mereka merasa tidak dihargai, mereka merasa tidak berharga, atau telah mengecewakan orang-orang yang disayangnya. Biasanya, kalimat yang terlentar adalah, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya?" Nah, ternyata meskipun kita sudah lembut, meskipun kita sudah tenang dalam menyelesaikan masalah siswa kita, namun posisi pembuat merasa bersalah ini membuat peserta didik kita melakukan penilaian buruk terhadap dirinya. Nah, kita masuk ke posisi yang ketiga, itu sebagai teman. Nah, pada posisi teman ini, ternyata di posisi yang teman ini ternyata juga mempunyai dampak yang positif. Karena ketika kita memberikan perlakuan kita sebagai teman kepada peserta didik kita, setelah mereka nyaman dengan kita, nanti ketika kita tidak ada, nanti peserta didik kita ini tidak mau lagi untuk melakukan budaya positif dengan guru lain. Artinya, dia hanya mau dengan kita saja. Ketika guru tidak hadir atau adanya pergantian guru, nah itu akan terjadi lagi permasalahan atau hambatan-hambatan. Nah, posisi yang sebagai teman itu ya ibarat kita dengan teman kita, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berperilaku, itu memang seyogyanya kita dengan teman kita. Nah, namun kita sebagai guru tidak juga boleh melakukan yang namanya posisi sebagai teman ini. Sebisa mungkin kita harus menghindari posisi sebagai teman ini. Yang selanjutnya, kita masuk kepada posisi pemantau. Nah, di dalam posisi pemantau ini, kita mengawasi, tanggung jawab kita adalah mengawasi atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, biasanya posisi pemantau ini, itu si pemantau biasanya mengandalkan yang namanya perhitungan, catatan, atau data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi artinya, pada posisi pemantau ini banyak sekali nanti data-data yang kita catat. Oh, hari ini, hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, anak kita si A melakukan pelanggaran ini itu. Nah, nanti akan dikaji ulang kepada peserta didik kita. Nah, selanjutnya adalah posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, di posisi manajer ini ternyata inilah posisi yang paling terbaik dari 5 posisi tadi. Di posisi manajer, itu posisi di mana guru berbuat sesuatu dengan muridnya, mempersilahkan peserta didik kita untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Artinya, peserta didik kita di sini mereka merasa dianggap, mereka merasa dihargai. Nah, untuk melakukan posisi manajer ini, kita bisa menggunakan yang namanya restitusi tadi.
kan saya tadi sudah membahas yang namanya restitusi. Nah, manajer ini harus kita klopkan dengan yang namanya segitiga restitusi. Nah, ini adalah salah satu contoh dialog dalam menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ini adalah dialog antara guru dan Adi. Dalam kasus ini, Adi terlambat datang ke sekolah. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana si Bapak guru ini menyelesaikan permasalahan si Adi. Beliau tanpa meskipun si Adi terlambat, tetapi beliau tidak memberikan hukuman, konsekuensi, ataupun posisi sebagai teman. Tetapi beliau menawarkan cara supaya tidak lagi mengulangi yang namanya kurangnya penerapan budaya positif ini di lingkungan sekolah. Nah, mungkin dari kasus ini Bapak Ibu bisa nanti menggambarkan ke dalam segitiga restitusi. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang kita lalui nanti pada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini Bapak Ibu ya, contoh segitiga restitusinya. Nah, ketika melihat siswa kita yang terlambat, langkah kita yang pertama dulu kita harus mengontrol diri kita. Kita tidak boleh terpancing, karena melihat siswa yang melanggar itu, kita tidak boleh terpancing amarah kita. Kita harus menstabilkan diri kita dan menstabilkan identitas. Nah, misalnya begini, ketika kita melihat siswa kita yang salah, kita lakukan percakapan kepada si anak kita. Mungkin dengan berkata bahwa siswa yang terlambat atau melakukan kesalahan yang terlambat ini tidak hanya kamu saja. Banyak juga kok dari teman-teman kamu yang terlambat ke sekolah. Ibu saja itu juga pernah terlambat. Nah, itu adalah salah satu cara kita untuk menstabilkan identitas. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke validasi tindakan yang salah. Nah, di validasi tindakan yang salah ini kita bisa menanyakan kenapa, hal apa yang menyebabkan siswa kita ini terlambat. Nah, kita bisa menggunakan dua kalimat ini, atau kita tidak harus menggunakan kalimat ini, namun ini hanya contoh saja. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu hari ini datang terlambat, misalnya. Ketika siswa telah menjelaskan alasan terlambat, nah kita bisa melanjutkan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, tentu ketika kita berbicara dengan baik-baik kepada peserta didik kita, kita tahu sebenarnya peserta didik kita ini kebutuhan dasar mana yang belum dipenuhinya. Nah, inilah yang membedakan posisi-posisi yang lain dengan posisi kontrol sebagai manajer yang menggunakan segitiga restitusi ini. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Di dalam menanyakan keyakinan ini, kita sebagai guru itu bisa menyampaikan kata-kata keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, kita mengajak kembali peserta didik kita untuk mengingat, kalau dahulu kita kan pernah memikirkan keyakinan kelas. Nah, hari ini kamu datang terlambat. Nah, kamu datang terlambat ini, kamu yang kamu langgar keyakinan kelas yang mana? Nah, itu bisa kita lakukan kepada peserta didik kita yang memang dikatakan melanggar yang namanya budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, itulah materi dari saya. Pada kesempatan kali ini, tujuan saya bukan untuk menggurui Bapak Ibu semua atau memberikan menggurui Bapak Ibu semua, namun di sini saya ingin berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu semua tentang hal-hal yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini. Jadi jangan nanti adanya istilah menggurui Bapak Ibu semua, tapi saya lebih ingin berbagi dan menambah pengalaman kita semua. Semoga nanti dengan penerapan budaya positif ini tidak hanya
manfaatnya tidak hanya bagi saya, tetapi juga bermanfaat bagi kita semua, dan berharap juga kepada Bapak Ibu semua untuk bisa menerapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah kita. Nah, mungkin itulah penyampaian dari saya. Nanti saya juga berharap kritikan, masukan, atau pertanyaan dari Bapak Ibu semua untuk kesempurnaan webinar saya ini. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Yastria. Selanjutnya masuk kepada sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab ini, karena waktu kita terbatas, kita membuka 3 pertanyaan. Bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin bertanya, dipersilakan. Ibu Lailatul Husna, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk bertanya. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada batasannya bagi kita menggunakan segitiga restitusi ini dalam menerapkan budaya positif? Itu yang pertama. Dan yang kedua, seberapa besar hubungan pemahaman budaya positif terhadap proses pembelajaran di sekolah? Dan apa kiat-kiat yang kita lakukan agar pemahaman budaya positif ini bisa berjalan dengan optimal? Mungkin hanya itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Lailatul Husna yang telah bertanya. Pertanyaan Ibu Lailatul Husna akan langsung dijawab oleh Ibu Yastria. Kepada Ibu Yastria, dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, dalam menggunakan segitiga restitusi ini sebenarnya tidak ada batasan. Ketika kita melihat siswa kita yang terlambat misalnya ya, dengan melakukan segitiga restitusi ini, dengan sekali atau 2 kali, perilaku siswa yang terlambat ini bisa langsung berubah. Tidak. Sebenarnya segitiga restitusi ini adalah salah satu alternatif bagi kita dalam penyelesaian masalah peserta didik kita. Nah, kan di dalam segitiga restitusi ini kita itu merasakan bahwa kita lebih memanusiakan peserta didik kita dibandingkan dengan posisi yang sebelumnya. Kalau di posisi penghukum kan kita bisa mengatakan ucapan verbal-verbal yang sebenarnya tidak patut kita lontarkan kepada peserta didik kita. Nah, di dalam segitiga restitusi ini tidak ada sama sekali batasannya. Kalau misalnya kita sudah melakukan segitiga restitusi sebanyak 4 kali atau 5 kali. Nah, ketika kita sudah melakukan segitiga restitusi ini, kita yakin saja kalau peserta didik kita sudah berubah. Nah, itu sebenarnya bukan satu-satunya jaminan untuk melakukan perubahan kepada peserta didik kita. Nah, hubungannya dalam proses pembelajaran adalah ketika kita menerapkan ini, peserta didik kita itu mereka merasa lebih dianggap, mereka lebih bisa dihargai. Mereka pun tidak segan-segan kepada mereka untuk menyampaikan keluh kesahnya, penyebabnya mereka melakukan kesalahan. Kan selama ini kebanyakan dari kita itu, dari siswa kita itu ketika sudah melanggar, mereka akan takut kita marahi. Belum lagi kita bertemu dengan siswa kita, mendengar bunyi sepatu kita saja, mereka sudah ada kecemasan di dalam diri peserta didik kita. Bagaimana kita ketika siswa kita sudah cemas, tentu bagaimana lagi kita harus menggali penyebab dia melakukan pelanggaran disiplin positif ini. Tentu kita harus melakukan menstabilkan identitas seperti yang tergambar di dalam segitiga restitusi ini. Nah, mungkin cara-cara yang bisa kita lakukan adalah tentu yang pertama adalah komunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi atau berkolaborasi dengan peserta didik kita. Nah, kita juga harus membiasakan yang namanya posisi kontrol sebagai manajer ini. Kita harus melakukannya secara terus-menerus. Jangan karena satu kali melakukan segitiga restitusi, karena tidak ada perubahan, kita menghentikan saja.
Kita tidak boleh seperti itu, namun kita harus melakukannya secara terus-menerus kita ketika menemui siswa yang memang di dalam keadaan bermasalah. Nah, selanjutnya mungkin kita lebih ke melakukan pembiasan ini dengan penerapan budaya positif. Artinya kita biasakan peserta didik kita ini untuk selalu menerapkan budaya positif. Jangan karena ada tuntutan dari kepala sekolah, tuntutan dari dinas, kita baru mau melakukan yang namanya budaya positif ini. Mungkin hanya itu jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Yastria yang memberi jawaban untuk Ibu Lailatul Husna. Saya kembalikan kepada Ibu Lailatul Husna, bagaimana dengan jawaban Ibu Yastria? Terima kasih kepada pemateri yang telah menjawab pertanyaan saya. Pertanyaannya cukup jelas dan sudah saya pahami, dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Susriani yang telah mengangkat tangan, dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih kesempatannya kepada moderator. Baik, kepada pemateri, saya akan bertanya tentang apa saja kira-kira tantangan yang akan kita temui dalam menerapkan budaya positif di sekolah dan bagaimana cara kita untuk mengatasinya. Baik, terima kasih kepada Ibu Sutriani yang telah memberi jawaban. Pertanyaan Ibu akan langsung dijawab oleh Ibu Yastria. Kepada Ibu Yastria dipersilakan untuk menjawab. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Susriani. Jadi di sini Ibu Susriani menanyakan apa tantangan kita dalam menciptakan atau membiasakan budaya positif ini di lingkungan sekolah kita. Nah, ketika berbicara tentang budaya positif ini memang benar-benar kita budayakan atau kita biasakan kepada peserta didik itu memang berasal dari dalam dirinya. Contohnya ketika siswa kita ini terlambat. Kan tadi yang memotivasi siswa kita ini kan ada yang namanya motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, mungkin di sinilah tantangan kita, bagaimana kita menimbulkan motivasi intrinsik ini kepada peserta didik kita. Kan selama ini peserta didik kita itu tidak terlambat ke sekolah itu karena mereka takut disuruh keliling lapangan, takut kepada guru, atau takut kepada hal-hal lainnya, atau bahkan peserta didik kita datang ke sekolah itu karena mereka ingin dihargai, mereka ingin dipuji. Nah, meskipun ingin dihargai, dipuji, atau takut dengan melanggar aturan, itulah yang harus kita hindari. Kita tidak boleh peserta didik kita ini menerapkan budaya positif ini karena berasal dari motivasi ekstrinsik. Bagaimana kita sebagai guru untuk menimbulkan yang namanya motivasi intrinsik kepada peserta didik kita. Nah, mungkin cara yang bisa kita lakukan tidak jauh dari jawaban yang tadi, kita melakukan penerapan pembiasaan budaya positif ini secara terus-menerus. Kita harus bisa membuka ruangan komunikasi dari peserta didik kita ini untuk mengakomodasi kebutuhannya. Kita harus bisa melihat kebutuhan dasar mana yang belum dipenuhi oleh peserta didik kita yang menyebabkan dia melakukan kesalahan atau yang membuat dia dalam bermasalah. Kan tadi ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Nah, ketika 5 kebutuhan ini tidak terpenuhi dengan baik, nah itulah yang menyebabkan mereka untuk yang berperilaku tidak sesuai dengan aturannya. Nah, maka dari itu kita sebagai guru harus bisa memenuhi kebutuhan ini. Tentu untuk memenuhi kebutuhan ini kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita juga perlu berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang tua. Nah, jangan kita saja yang mau anaknya melakukan disiplin sekolah, sedangkan orang tua di rumah tidak pernah
menyuruh atau membiasakan peserta didik atau anaknya untuk menerapkan yang namanya budaya positif ini. Mungkin itu jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada Ibu Yastria. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Susriyadi. Bagaimana jawaban Ibu Yastria? Baik, kepada Ibu Yosi, terima kasih atas penjelasannya. Saya sudah memahami dari jawabannya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yang bertanya Ibu Oktami Ulandari. Kepada Ibu Oktami Ulandari, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Rola. Mohon izin Ibu Yosi izin bertanya, yaitu mengenai materi yang Ibu jelaskan tadi mengenai budaya positif. Yang ingin saya tanyakan di sini yaitu apakah ada pengaruh antara budaya positif di sekolah dengan prestasi akademik peserta didik, baik itu yang akademiknya dan non akademik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Rola. Terima kasih kepada Ibu Oktami yang telah memberi pertanyaan. Pertanyaan Ibu akan langsung dijawab oleh Ibu Yastria. Kepada Ibu, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Oktami. Bahwa di sini Ibu Oktami menanyakan apakah ada hubungan budaya positif dengan akademik siswa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa penerapan budaya positif ini tentu berpengaruh besar terhadap akademik siswa. Nah, di dalam penerapan budaya positif ini, kita kan dituntut bagaimana kita menuntun peserta didik kita untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, sebenarnya di kurikulum Merdeka ini peserta didik kita itu yang tujuan utama sekali adalah kebahagiaan. Di kurikulum Merdeka, kebahagiaan adalah hal yang paling utama, hal yang paling mendasar yang harus kita capai kepada peserta didik kita. Nah, ketika kebahagiaan itu sudah tercapai, maka untuk penerapan budaya positif ini saya rasa tidak akan ada masalahnya, pasti akan berhubungan sekali dengan akademik siswa. Contohnya, ketika siswa sudah bahagia, ketika kita menyuruh mereka untuk melakukan aktivitas pembelajaran, nanti mereka pasti akan mau mengikuti proses pembelajaran yang kita lakukan. Kan terkadang siswa kita ini mereka tidak mau belajar itu karena mereka merasa pembelajaran yang kita berikan itu tidak membuat mereka bahagia, hanya membuat mereka bosan. Nah, ketika budaya positif atau kebahagiaan yang ditimbulkan dari budaya positif ini ditemukan di dalam proses pembelajaran, tentu nanti peserta didik kita ini mereka akan mau mengikuti, mereka akan mau terarah dengan kita. Kita bisa mengibaratkan kepada diri kita sendiri. Ketika kita bekerja di bawah tekanan, di bawah kecemasan, itu saya rasa hasilnya tidak akan baik. Dibandingkan dengan kita yang bekerja dengan rasa senang, dengan rasa ikhlas, dengan rasa bahagia, tentu hal inilah yang akan memudahkan kita mencapai tujuan dari kegiatan yang kita lakukan. Mungkin itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Yastria. Saya kembalikan kepada Ibu Oktami. Bagaimana jawaban dari Ibu Yastria? Terima kasih Ibu Yastria atas jawaban yang cukup jelas. Saya bisa menangkap bahwasanya untuk menciptakan budaya positif ini sangat berpengaruh kepada prestasi akademik siswa maupun non-akademiknya. Hal yang pertama sekali yang harus dilakukan yaitunya untuk menciptakan kebahagiaan peserta didik di dalam kelas agar budaya positif itu dapat diterapkan di sekolah. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Rola. Baik, terima kasih. Apakah masih ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Kalau tidak,
Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara webinar kita pada siang hari ini. Semoga materi yang disampaikan oleh Ibu Yostria Afdila dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai moderator, kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let, Olet, baca rin yung pana? Hah? Ini kalau Allah